Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dalam sharing ilmu pengetahuan terkait dengan mata kuliah filsafat ilmu komunikasi. Saudara-saudara mahasiswa, mari bersama-sama kita haturkan sholawat dan salam pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini saya melanjutkan perkuliahan filsafat yang saya ambil dari pengantar lengkap ilmu komunikasi, filsafat dan etika ilmunya, serta perspektif Islam. Saya berharap mahasiswa tertarik ya untuk menelusuri lebih lanjut ya terkait dengan materi-materi yang ada di buku saya ini. Saudara-saudara, saya akan melaju ke bab 3. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Bab 3 ini adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, terlebih khusus saya masuk ke poin E, yakni terkait dengan materi pengaburan peran ilmuwan Islam. Ya. Oke. Saudara-saudara, mari kita baca bersama. Semoga Anda bisa lebih mudah untuk mengikuti ya dan memahami perkuliahan ini. Dari bukunya Abdurrahman tahun 2013, kemudian juga Asirjani 2011, kemudian juga Basha 2015, ya. Di situ disampaikan berbagai fakta tentang banyak ilmuwan Islam yang menjadi perintis di bidang keilmuan, bukan ilmuwan Barat. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan sebuah buku yang ditulis oleh Simonson, ya, yakni Communication History. Di situ Simonson, ya, seorang Amerika, ya, mengatakan bahwa sebenarnya Asia itu merupakan sumber peradaban, ya, boleh dikatakan sumber ilmu pengetahuan. Mengapa? Salah satu faktor utama adalah banyak sekali agama yang turun dan berkembang di Asia. Agama Islam itu ya di Asia. Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, ya, itu semuanya di Asia. Nah, ini tampaknya apa yang disampaikan oleh Simonson ini bisa kita terima ya dengan beberapa fakta yang akan saya sampaikan di kesempatan hari ini. Saudara-saudara, di bidang fisika dan astronomi ada nama Hasan bin Haytham, ya, yang hidup 965 sampai dengan 1039 Masehi. Ya, Hasan bin Haytham ini telah menemukan karya-karya tentang optik yang menginspirasi Johannes Kepler dan Bacon, ilmuwan Barat, dalam menemukan teropong, teleskop, mikroskop, dan fotografi. Ya. Nah, Hasan bin Haytham juga orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Prinsip dasar penciptaan kamera juga telah dicetuskannya pada akhir abad ke-10 Masehi. Ya, betul. Nah, saudara-saudara, untuk bidang kimia, ada nama Abu Bakar Ar-Razi yang hidup antara 865 hingga 925 Masehi. Abu Bakar Ar-Razi ini adalah penggagas ilmu kimia modern. Dia ini orang pertama yang mampu menghasilkan asam sulfat serta beberapa asam lainnya dan penggunaan alkohol untuk fermentasi zat yang manis.
Nah, Abdurrahman Ar-Razi juga menulis buku pertama yang membahas cacar dan campak yang berjudul Al-Judari wal Hasbah. Di bidang kedokteran ada nama Ibnu Sina. Di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Ya, nama aslinya Ibnu Sina. Orang Eropa menyebut Avicenna. Telah menemukan sistem sirkulasi darah secara akurat. 300 tahun sebelum dokter dari Portugis yang bernama Servet. Nah ini ya, yang bernama Servet dan William Harvey menemukan sistem sirkulasi darah. Jadi Ibnu Sina ini pula yang pertama mengatakan bahwa bayi selama di kandungan mengambil makanan lewat tali pusar. Ya. Ibnu Sina juga yang pertama melakukan pembedahan. Ya. Ibnu Sina ini orang pertama yang melakukan pembedahan. Ilmuwan Islam yang lain di bidang kedokteran antara lain Ar-Razi dan Ibnu Nafis. Nah, ini ya. Oke, saya lanjutkan. Isaac Newton pada abad ke-16 menemukan bahwa sinar putih terdiri dari campuran sinar berwarna-warni. Ya, Anda yang pernah mengikuti pembelajaran fisika ya, saya kira masih ingat. Nah, temuan Newton ini telah disampaikan oleh Ibnu Haytham pada abad ke-11 dan Kamaluddin Al-Farisi abad ke-14. Meskipun Al-Quran diturunkan pada abad ke-5 Masehi, menurut Abdurrahman, tahun 2013, ya, para ilmuwan Islam banyak mengembangkan pemikiran Yunani. Misalnya, ilmuwan Islam telah menyusun Pharmapodia. Pharmapodia itu apa? Yaitu ensiklopedia tumbuh-tumbuhan obat yang belum dikenal oleh bangsa Yunani. Ya, seperti apa? Seperti kaper, daun sena, tamarin, kasia, dan mauna. Di bidang matematika, nah kita cek di bidang matematika. Ilmuwan Islam bernama Al-Khawarizmi adalah penemu aljabar dan algoritma. Jadi aljabar dan algoritma. Ini merupakan sistem matematika yang berguna untuk pengembangan teknologi seperti laptop dan handphone pada masa sekarang. Ya. Nah, saya mengajak Anda untuk membaca tulisan Karen Armstrong tahun 2006 ya. Karen Armstrong dalam buku The History of Prophet ya. Ini buku tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, Karen Armstrong ini menulis bahwa Ibnu Sina dan Ibnu Rus ini di Eropa bernama Averroes, membantu Barat untuk menerima pemikiran filsuf Yunani seperti Euclid, Ptolemy, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, ini ada catatan kaki ya, kita baca catatan kaki nomor 23. Ya. Armstrong tahun 2006 mendeskripsikan bahwa terjadi sikap berbeda. Sekali lagi, terjadi sikap berbeda menurut Armstrong. Apa itu sikap yang berbeda? Yakni gereja dan pemerintahan negara-negara Eropa memusuhi Islam dan Yahudi. Gereja dan pemerintahan negara-negara Eropa memusuhi Islam dan Yahudi, sedangkan di kalangan terpelajar atau akademisi Eropa dan juga akademisi Asia, Arab, Yahudi, terjadi kerjasama pengembangan ilmu. Ya. Nah, pelajaran tentang dunia Islam disebarkan ke Barat dan merestorasi kebijaksanaan atau hikmah klasik dan kuno
yang telah hilang pada abad kegelapan kembali ke Eropa. Ya, jadi pelajaran tentang dunia Islam disebarkan ke Barat. Dan hasilnya apa? Merestorasi kebijaksanaan atau hikmah klasik dan kuno yang telah hilang pada abad ke-8 untuk kembali ke Eropa lagi. Nah, filsuf-filsuf Islam, akademisi-akademisi Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus dihormati sebagai tokoh-tokoh intelektual, meskipun berat bagi banyak orang Barat untuk mengakui bahwa mereka sebenarnya adalah Muslim. Nah, ini yang ngomong, yang bicara adalah Karen Armstrong tahun 2006. Anda bisa baca di halaman 13, ya, buku dari Karen Armstrong. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan, ya. Ini ada buku Ritzer and Goodman tahun 2003, ya. Ini mereka ini sosiolog Barat. Saat menulis buku Sociological Modern Theory, jadi teori sosiologi modern, ya, Ritzer and Goodman memperkuat fakta-fakta pada alinea yang saya tulis di atas, ya, dengan mengatakan bahwa banyak pihak menilai sosiologi sebagai ilmu baru yang dikembangkan oleh dunia Barat. Padahal, ya, fenomena sosiologi telah dikaji jauh sebelumnya oleh ilmuwan Asia atau Islam. Seperti yang terkenal adalah Abdul Rahman Ibnu Khaldun yang hidup 1332 hingga 1400 Masehi. Ya, ini yang bicara adalah Ritzer and Goodman. Nah, menurut Ritzer and Goodman, Ibnu Khaldun telah menghasilkan sekumpulan karya yang mengandung berbagai pemikiran yang mirip dengan sosiologi zaman sekarang, yakni tentang masyarakat, ya, tentang riset empiris, dan meneliti sebab-sebab fenomena sosial, kemudian hubungan antar lembaga sosial, dan studi perbandingan antara masyarakat primitif dan modern. Nah, saudara-saudara bisa membaca tulisan Ritzer and Goodman tahun 2003 dalam buku Sociological Modern Theory di halaman 8. Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun, saudara, yang terkenal adalah tentang kekuasaan bukan berasal dari Tuhan. Jadi Ibnu Khaldun, ya, sudah menyampaikan tesisnya bahwa kekuasaan bukan berasal dari Tuhan. Termasuk menurut Ibnu Khaldun, kepemimpinan seorang penguasa bukan berasal dari Tuhan. Ya. Pemikiran ini menyebabkan Ibnu Khaldun dipenjara 2 tahun di Maroko. Nah, mengapa demikian? Ya, karena pada waktu itu, ya, monarki absolut itu masih banyak dijumpai di sejumlah negara-negara di dunia, termasuk negara Timur Tengah, Afrika Utara, ya kan? Nah, sehingga pemikiran Ibnu Khaldun ini dianggap membahayakan kekuasaan mereka. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia pendidikan, pemikiran yang menjadi salah satu pendorong demokratisasi pemerintahan. Jadi pemikiran Ibnu Khaldun ini menjadi salah satu pendorong demokratisasi pemerintahan. Nah, masih banyak lagi, saudara-saudara, penemuan ilmuwan Islam yang menginspirasi ilmuwan Barat. Ya, saya kutip pendapat dari Abdurrahman. Orang-orang Barat telah mengambil dasar pengembangan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Muslim, sehingga dapat maju dan berkembang seperti saat ini. Ya, jadi saya ulangi lagi. Menurut Abdurrahman tahun 2013 halaman 27, ya, orang-orang Barat telah mengambil dasar pengembangan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Muslim,
sehingga dapat maju dan berkembang seperti saat ini. Nah, ini ada catatan kaki nomor 24, kita baca. Era kebangkitan Eropa, ya. Era kebangkitan Eropa juga disebabkan kontribusi kekhalifahan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai era Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq hingga Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Khulafaur Rasyidin. Antara 632 hingga 661 Masehi. Jadi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ternyata memiliki kontribusi di dalam era kebangkitan Eropa. Ya. Kemudian juga Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus antara tahun 661 hingga 750 Masehi. Juga ada Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad antara 750 hingga 1258 Masehi, dan Bani Umayyah di Andalusia, Eropa, Spanyol saat ini, ya, antara 756 Masehi hingga 1492 Masehi. Nah, di era tersebut Islam mengalami kejayaan pemerintahan, sosial budaya, termasuk ilmu pengetahuan. Karya-karya pemikir Islam, termasuk karya mentransformasi dan menerjemahkan karya pemikir-pemikir Yunani, Persia, dan India, banyak menginspirasi munculnya ilmuwan Eropa, sehingga mendobrak dominasi gereja. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan, ya, bahwa pada saat itu, nah ini, ya, Eropa itu dalam abad pertengahan, abad kegelapan, karena dominasi kekuasaan gereja dan kekuasaan raja. Sebagai contoh, ya, pada waktu itu gereja sangat kekeh memegang prinsip bahwa bumi merupakan pusat tata surya. Ya, pendapat ini, ya, bertentangan dengan pendapat ilmuwan seperti Claudius Copernicus, ya, juga Galileo, ya, yang mereka menyatakan bahwa matahari sebenarnya pusat tata surya, bumi hanya mengelilingi. Ternyata pendapat gereja ini, ya, sangat terkait dengan ideologi ajaran mereka yang mengatakan bahwa, ya, Yesus Kristus itu, ya, merupakan Tuhan penyelamat manusia yang ada di bumi. Nah, karena itulah maka, ya, bumi harus menjadi pusat tata surya. Ya, nah ini silakan dibaca di halaman sebelum ini, ya, di buku saya, dan itu juga merupakan pernyataan dari para beberapa akademisi di Eropa, ya. Oke. Nah, saudara-saudara, Eropa pun bertransformasi dari era kegelapan di abad pertengahan menuju era pencerahan atau Aufklärung melalui gerakan yang dikenal dengan Renaissance. Ya. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa dimulai dengan penemuan mesin cetak, ya, mendorong kemajuan di bidang lain seperti muncul industrialisasi, ya, yang biasa dikenal dengan revolusi industri, ya, tokoh-tokohnya seperti James Watt, kan gitu, ya, dan juga kemajuan di bidang pemerintahan, maka muncullah demokratisasi seperti terjadi pada revolusi Perancis. Nah, saudara-saudara, industrialisasi mendorong perluasan pasar dan pencarian bahan mentah,
sehingga ya mendorong pelayaran samudra. Pada akhirnya bangsa Eropa berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk menguasai dalam tanda kutip ini ya wilayah-wilayah baru, ya wilayah-wilayah baru ya menurut mereka gitu loh ya, karena mereka kan pelayaran samudra, sehingga kemudian mereka sampai di beberapa pulau, beberapa benua, beberapa daratan yang kemudian mereka klaim sebagai wilayah-wilayah baru. Dan ini mereka juga mengklaim sebagai penemuan wilayah oleh mereka. Nah ini ya, padahal sebenarnya wilayah itu sudah ada. Ya, mereka hanya klaim saja. Ya, ketika kapalnya bisa sampai di sebuah daratan, maka daratan itu mereka klaim sebagai penemuan baru bagi mereka. Nah, terjadilah yang disebut imperialisasi atau penjajahan, ya, dan sekaligus penyebaran agama Kristen dengan jargon apa? Gold, glory, gospel. Ya, gold itu berarti mendapatkan bahan mentah, ya, hasil tambang, kekayaan alam. Kemudian glory, kekayaan alam itu ya bisa membuat kejayaan negara mereka kaya, dan yang terakhir gospel, yaitu penyebaran agama Kristen ke wilayah-wilayah dalam tanda kutip ya, wilayah-wilayah baru tersebut. Ya. Tetapi ternyata gold glory gospel ini juga terjadi pada wilayah yang penduduknya sudah punya agama, seperti wilayah yang beragama Islam, Hindu, dan Buddha, maupun wilayah yang penduduknya beragama lokal. Sebaliknya, dunia Islam mengalami kemunduran. Nah, ini menarik ya. Jadi pada awalnya dunia Islam itu ya mengalami kejayaan ya, dan yang mendorong Eropa maju. Nah, ketika negara Eropa maju, ternyata giliran ya dunia Islam mengalami kemunduran. Ya. Nah, kemunduran ini membuat umat Islam menjadi umat jajahan bangsa Eropa dan hanya menjadi objek ilmu pengetahuan dari Eropa atau Barat. Ya. Nah, ini. Nah, saudara-saudara, kita kembali ya. Ini tadi catatan kaki nomor 24 ya. Nah, saya berpendapat ya, sekali lagi ini pendapat saya bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pemikiran Islam kemudian kalah bersinar, kalah bersaing dibandingkan pemikiran Barat saat ini. Ada beberapa faktor ya. Satu, ya, ini satu, jatuhnya kekhalifahan Islam di Asia dan Eropa. Jadi tadi ada apa? Bani Umayyah, kan gitu toh? Kemudian ada Bani Abbasiyah. Kemudian di Eropa ada Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol, ya. Itu jatuh. Jatuhnya kekhalifahan ini antara lain karena persaingan merebut kekuasaan dari kalangan internal. Jadi para penguasa Islam saling merebut kekuasaan, ya, saling ingin menjadi raja, menjadi sultan, ya kan? Nah, kemudian juga ditambah fanatisme kesukuan, termasuk adanya politik identitas, ya. Jadi kelompok kami yang paling baik, ya, meskipun sama-sama beragama Islam. Jadi politik identitas itu sudah ada sejak zaman kekhalifahan dan itu menjadi faktor mereka jatuh. Dan di Indonesia Anda tahu sendiri, ya, pada Pilpres 2014, Pilpres 2017 adalah puncak politik identitas, ya, oleh kelompok-kelompok yang mengaku beragama Islam, ya. Nah, kemudian menyulut, ya, politik identitas. Nah, para pemimpin cenderung menuruti hawa nafsu keduniaan, ya. Jadi mereka para pemimpin lebih lebih fokus berlomba-lomba ya untuk mencari kekayaan, kekuasaan duniawi ya. Terutama setelah mereka mampu menunjukkan
Kekaisaran Bizantium. Ya, jadi apa namanya muncul ya Turki Utsmani ya yang mampu menunjukkan kekaisaran Bizantium, menganggap mereka mampu ya dan kemudian apa meniru ya budaya Romawi ya kemudian secara tidak langsung ditiru oleh kalangan umat Islam pada waktu itu. Itu faktor pertama. Jadi internal, karakter ya, karakter kepemimpinan dari dunia Islam. Itu faktor pertama. Yang kedua, nah saudara-saudara, faktor yang kedua, ilmuwan Islam sekarang ini masih banyak yang belum mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Ya, Al-Quran sekadar dibaca tanpa direnungkan maknanya, sekadar dijadikan dogma dan pedoman syariat tanpa upaya mempraktekkan dalam pengembangan ilmu. Jadi saya menggunakan kata sekadar atau hanya ya dibaca tanpa direnungkan maknanya. Ya, meskipun orang membaca tanpa paham makna juga punya pahala ya. Tetapi bukan hanya itu mestinya. Ya, akan lebih baik membaca juga memahami maknanya. Kemudian hanya dijadikan dogma. Ya. Kemudian pedoman syariat tanpa upaya mempraktekkan dalam pengembangan ilmu. Ini yang penting. Ya. Jadi Quran itu isinya bukan hanya syariat, tapi sebenarnya juga merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mestinya menjadi kewajiban umat Islam untuk pengembangan ilmu. Gitu ya. Nah, di sisi yang lain, ya, saat umat meminta bukti kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berpesan agar mereka mempelajari Al-Quran. Jadi ketika ada orang, kelompok orang, datang kepada Rasulullah, mereka meminta bukti kenabian Nabi, Allah berpesan agar mereka mempelajari Al-Quran. Quran surat 29 ayat 50 hingga 51. Tetapi bukan hanya umat dahulu. Umat sekarang pun banyak yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak dipedulikan. Ini Quran surat 25 ayat 30. Ya. Ada pendapat menarik sejumlah pakar yang dikutip oleh, nah ini, Profesor Quraisy Shihab tahun 2011. Ya. Jadi beliau menulis tentang mengapa mengapa ilmu pengetahuan umat Islam mengalami kemunduran. Ya. Nah, kata Profesor Quraisy Shihab, terjadi karena umat Islam itu meninggalkan tuntunan agama mereka, ya, sedangkan umat yang lain maju oleh sebab yang sama. Jadi ini menarik ini. Ya. Jadi umat Islam itu mundur ya karena mereka meninggalkan tuntunan agama. Ya. Sedangkan umat yang lain menjadi maju juga sama-sama meninggalkan tuntunan agama. Nah, ini maksudnya apa? Maksud dari Profesor Quraisy Shihab adalah ya, umat Islam, ya, terkhusus umat Islam di Indonesia itu tidak maju-maju karena apa? Karena mereka tidak menjalankan tuntunan agama dengan baik, meninggalkan tuntunan agama. Bahwa sebenarnya agama bukan hanya dogmatis, bukan hanya ritual, bukan hanya syariat, tetapi sebenarnya juga bagian dari syariat itu sendiri adalah mengajak atau mewajibkan umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, sementara gereja ditinggalkan oleh Eropa dan akibat meninggalkan itu negara Eropa bisa lebih maju. Ya, bisa lebih maju.
Ini menurut Profesor Quraish Shihab. Nah sekarang penyebab ketiga. Mengapa umat Islam mengalami kemunduran? Yakni apa? Kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap beberapa negara muslim selama ratusan tahun yang berkembang dari usaha perdagangan dan penyebaran agama Kristen dengan jargon gold, glory, dan gospel. Ya. Nah, kolonialisasi ini diikuti dengan politik pembodohan. Ya, misalnya yang boleh sekolah hanya anak-anak penjajah dan bangsawan. Ya, yang bukan anak-anak penjajah, yang bukan bangsawan tidak boleh sekolah. Ini politik pembodohan. Ya. Kemudian nomor 4, faktor keempat apa? Yakni pencurian hak cipta karya ilmuwan muslim yang dilakukan oleh ilmuwan barat. Ya, pencurian hak cipta. Ini ada catatan kaki nomor 25, kita baca. Ibnu Nafis menemukan pulmonar circulation, yakni peredaran sel-sel darah kecil dalam bukunya Syarah Tashrih Al-Qanun. Kebenaran ini ditutup-tutupi pada masa yang panjang, yang kemudian secara tiba-tiba penemuan tersebut diberikan kepada dokter Inggris William Harvey yang membahas peredaran darah setelah wafatnya Ibnu Nafis lebih dari 3 kurun generasi. Hal ini baru dikuak, hal ini baru diungkap ya oleh ilmuwan Mesir bernama Muhyiddin At-Tatawi. Ya. Kemudian hukum gravitasi, ilmu hukum gravitasi yang telah ditulis oleh Ibnu Sina dan Wahbatullah Ibnu Malka, tapi dianggap merupakan penemuan Isaac Newton. Kemudian sosiologi ditemukan Ibnu Khaldun, bukan oleh Emil Durkheim. Ya, nah ini bukan saya yang bicara ini ya. Anda bisa baca di sebuah buku karangan Asirjani tahun 2011. Jadi ada upaya untuk pencurian hak cipta karya ilmuwan muslim yang dilakukan ilmuwan barat. Nah saudara-saudara, sebagian pakar sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban berupaya mengubur sejarah peradaban Islam dan kontribusinya pada ilmu pengetahuan. Mereka selalu menonjolkan Yunani dan zaman Renaissance Eropa sebagai sumber peradaban. Ya. Saya di dalam buku ini juga sudah menyampaikan bahwa Yunani itu bukan satu-satunya sumber peradaban. Jadi ada semacam politik pengetahuan, ya, dengan menjadikan pemikiran-pemikiran Yunani ya sebagai pemikiran-pemikiran yang paling hebat, ya, yang kemudian dianggap sebagai epicentrum peradaban. Nah, kenapa? Karena penelitian membuktikan bahwa Yunani tidak mungkin muncul tiba-tiba dan sangat dipengaruhi peradaban sebelumnya, seperti Mesir, Babilonia, Asuria, Aumeria, Tunisia, India, dan Cina. Ya, serta adanya transformasi peradaban Islam ke Eropa yang mendorong munculnya Renaissance. Anda bisa baca tulisan Basya tahun 2015 ya. Nah, saudara-saudara, dosen dan guru pun perlu membiasakan untuk menyampaikan karya-karya pemikir Islam kepada mahasiswa, kepada murid-muridnya ya. Jadi bukan hanya menyampaikan hasil karya pemikir barat ya. Nah, ini yang sering terjadi. Kita itu sering menganggap bahwa tulisan-tulisan karya orang Indonesia ya kan, orang Asia itu dianggap tidak lebih baik daripada tulisan-tulisan atau buku-buku dari akademisi barat. Ya, jadi seakan-akan dunia barat itu dianggap lebih pintar, lebih baik dari
dunia timur. Nah, ini pemikiran seperti ini perlu dihilangkan, ya. Ada semacam ketidakpercayaan diri, ya. Ini yang harus dikikis. Karena bagaimanapun juga beberapa data sejarah sudah membuktikan bahwa bangsa Asia, termasuk bangsa Indonesia, adalah bangsa yang besar. Ya, sekali lagi bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Ada satu tulisan dari Disayanake yang pernah mengatakan bahwa majunya peradaban itu karena sistem komunikasi yang hebat. Ya, nah Indonesia itu sudah jauh ratusan tahun yang lalu itu sudah punya sistem komunikasi yang hebat dalam bentuk kerajaan. Maka muncul karya-karya peradaban yang luar biasa. Candi Borobudur, ya kan? Ya banyak candi-candi lain. Bahkan Mojopahit menjadi kerajaan superpower pada zamannya. Itu membuktikan bahwa peradaban bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jauh sebelum Amerika Serikat lahir. Saudara, Amerika itu benuanya saja baru ditemukan oleh Columbus tahun 1492, ya kan? Nah, sementara Indonesia pada tahun itu sudah menjadi kerajaan superpower di eranya Majapahit. Kan gitu toh? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Wake up bangsa Indonesia, ya, bahwa kita adalah bangsa yang besar. Nah, ini nomor 5 ini jangan terjadi, ya. Khusus di Indonesia. Umat Islam banyak sibuk mempersoalkan hal-hal yang tidak esensial, sehingga melupakan pengembangan ilmu yang ada dalam ajaran Islam. Ya, misalnya pro kontra, ya, bahkan membid'ah-bid'ahkan, menyesat-sesatkan, dan mengkafirkan suatu kebiasaan beragama. Seperti ya, perlu tidaknya doa kunut, subuh, termasuk kebiasaan beragama karena bercampur budaya, seperti ziarah kubur, tahlil, dan masih banyak lagi. Itu semua diutek-utek. Apa itu diutek-utek, ya? Selalu dipersoalkan. Hanya itu saja mempersoalkan. Sehingga lupa bahwa esensi Islam juga apa? Juga pengembangan ilmu. Ya. Nah, ini ada catatan kaki nomor 26. Kita baca. Saudara, tahlilan, yasinan, dan ziarah kubur merupakan bentuk komunikasi transendental antara individu-individu dan Sang Pencipta untuk mendoakan yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi nggak perlu dipersoalkan lagi nih. Ya, nah ini saya sampaikan supaya paham. Ya, nah dasar-dasar ajaran tahlilan semuanya ada dalilnya ini. Ya, ada Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansor, ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Ya kan? Jadi mereka kaum muhajirin dan kaum ansor itu mendoakan saudara-saudara keluarga mereka yang sudah wafat jauh sebelum mereka datang. Ya. Kemudian juga di dalam Quran surat Muhammad disebutkan, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Jadi tahlilan itu apa? Sarana komunikasi untuk memintakan ampunan bagi dosa baik diri sendiri maupun sesama mukmin, laki-laki maupun perempuan. Ya. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua orang tuaku, bapak ibuku, dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau kiamat. Anda baca Quran surat Ibrahim ayat 41. Ya. Kemudian ada hadis ini, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Salamah dan mendapati matanya terbuka, lalu Rasulullah memejamkan atau menutup mata
Abu Salamah. Ya, jadi Abu Salamah itu meninggal dunia, gitu loh ya. Nah, lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya ketika roh dicabut, mata akan mengikutinya, ya. Ketika roh dicabut, mata akan mengikutinya, lalu orang-orang dari keluarganya menjerit. Lalu Nabi bersabda, janganlah berdoa kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini semua yang kalian ucapkan. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, dan semoga Allah memberi pengganti yang baik setelahnya. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan sekalian alam, dan luaskanlah kuburnya, dan berilah cahaya di kuburnya. HR Muslim. Nah, ya kan? Berarti kan hadis ini adalah Rasulullah mendoakan orang yang wafat, ya. Ya, ini kan sama dengan tahlilan juga, ya kan? Kemudian dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri di dekat kuburnya, lalu bersabda, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudaramu, dan mohonlah untuknya ketetapan hati, karena sesungguhnya saat ini dia sedang diberi pertanyaan. Jadi orang meninggal dunia itu setelah dikubur itu diberikan pertanyaan, dites oleh malaikat. Karena itu butuh apa? Dukungan doa. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dalam kitab Bulughul Maram, ya. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan lagi ini, ya. Saya lanjutkan lagi dari Abu Darda radhiyallahu an. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Seorang muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, ya. Nah, ini kan termasuk mendoakan saudara yang sudah meninggal, ya. Maka malaikat berkata, dan begitu juga untuk kamu, HR Muslim. Jadi artinya malaikat akan apa? Mendoakan kepada kita sesuai dengan doa yang kita ucapkan kepada orang lain, ya. Itu kata malaikat, ya. Begitu juga untuk kamu, ya, HR Muslim. Nah, saudara-saudara, tahlilan adalah salah satu cara anak soleh mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Sekaligus ajang silaturahmi dengan para tetangga dan bersedekah makanan. Sedekah makanan ini ya bisa, kalau dalam bahasa Jawa disebut berkatan, ya. Kalau sekarang berkatan itu bentuknya apa? Nasi kotak, nah, gitu ya. Nasi kotak, kue, ya, di dalam kotaan gitu ya. Nah, kalau dulu apa? Besek, nah, itu macam-macam, ya. Jadi sedekah ini diberikan kepada peserta tahlilan dan dibagikan kepada tetangga lainnya. Itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala manusia meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, amal jariah, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Jadi tahlilan itu, ya, itu isinya ya amal jariah. Amal jariah orang yang hidup kemudian disampaikan kepada yang wafat. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau yang wafat punya ilmu, ya, ilmunya itu kemudian bermanfaat, ya, maka akan mengalir pahala. Dan yang terakhir anak soleh yang mendoakan. Ya, tahlilan itu bagian dari anak soleh yang mendoakan. HR Muslim. Ada lagi saudara-saudara, ya. Ada lagi. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ibuku telah mati dengan mendadak. Sekiranya ia sempat berbicara, ia pasti akan bersedekah. Apakah ada pahala baginya
jika aku bersedekah untuknya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, saudara-saudara, artinya bahwa ya amal yang kita sampaikan ya kepada orang yang wafat itu sampai pahalanya mengalir. Ya, memang orangnya yang sudah meninggal nggak bisa melakukan, terputus. Ya, amalnya terputus, tetapi orang lain bisa menyalurkan ya sebuah amal ibadah kepada yang wafat. Kemudian Buraidah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semula aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah kalian. HR Muslim. Ya? Nah, Aisyah radhiyallahu an berkata, setiap giliran Rasulullah bermalam di tempatku, pada akhir malam beliau menuju ke makam Baqi. HR Muslim. Ya. Jadi ada makam di kota Madinah, namanya makam Baqi. Ya. Nah, itu Rasulullah itu sering berkunjung ke sana untuk berdoa, berziarah kubur. Ya. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, barang siapa pada hari Jumat menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian membaca surat Yasin, maka ia akan diampuni dosanya. Itu HR Ibnu Adi. Ya, Ibnu Adi, ya. Nah, saudara-saudara, ya, beberapa dalil menguatkan bahwa doa dan amal soleh kepada yang telah meninggal, pahalanya tetap bisa sampai kepada yang meninggal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ayahku wafat dan belum berwasiat. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan, nah ini ya, bahkan orang yang sudah meninggal masih bisa menerima amal yang dilakukan orang yang masih hidup untuknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, sungguh ketika Allah mewajibkan haji kepada hambanya, ketika itu ayahku telah tua renta, tidak mampu bepergian. Apakah aku bisa berhaji atasnya? Rasulullah menjawab, ya. Muttafaqun alaih. Ya, artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak pengerawi hadis. Ya, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal sedangkan dia masih mempunyai utang puasa, maka keluarganya yang mengganti puasa itu. HR Bukhari Muslim. Nah, jadi artinya apa? Jadi amal ibadahnya bisa mengalir ini. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Tahlilan biasanya dilakukan bersama dengan membaca surah Yasin. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surat Yasin atas orang mati kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dan Ibnu Hibban, kitab Bulughul Maram. Ya. Nah, ziarah kubur juga dianjurkan. Berdoa bisa di mana saja, di rumah boleh, di masjid boleh, di kantor juga boleh. Ya. Bagi sebagian orang, berdoa di depan kubur orang tua bisa memunculkan rasa emosional dan mengingatkan jasa orang tua, serta mengingatkan dirinya kelak akan menyusul di kubur. Nah ini ya. Ada tulisan Hasan tahun 2015, halaman 223 hingga 225, menyampaikan hadis-hadis lain tentang ziarah kubur. Ya,
Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, berziarahlah ke kuburan, kamu akan ingat akhirat. Mandikanlah mayit, sesungguhnya merawat tubuh yang sudah kosong dari roh itu memberi pelajaran yang lugas. Hadis riwayat Imam Hakim dan Ibnu Abi Dunya. Juga ada dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada setiap Jumat, maka dia mendapat ampunan dan dicatat sebagai orang yang berbakti. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, itu tentang ziarah kubur, ya. Nah, sekarang tentang doa kunut bagaimana? Ya. Saudara-saudara, doa kunut boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya, sorry. Doa kunut boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Jadi nggak usah dipersoalkan. Ya. Keduanya tetap membuat sholat subuh itu sah. Hanya yang berdoa kunut tentu akan mendapatkan pahala doa itu. Yang tidak doa kunut juga bukan berarti sholatnya tidak sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala doa itu. Ini pilihan saja, ya kan? Dari Muhammad bin Sirin radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa kunut ketika sholat subuh? Anas bin Malik menjawab, ya, sebentar setelah ruku. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah ketika bangun setelah ruku dalam rakaat akhir sholat subuh, beliau membaca kunut. Hadis riwayat Nasr dalam bab Qiyamul Lail. Ya. Kemudian Anas radhiyallahu an mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut rukuk selama 1 bulan untuk melaknat salah satu suku Arab. Kemudian, ya kan, beliau meninggalkannya. Mutafakun alaih. Nah ini ya. Jadi kalau dari dalilnya Anas bin Malik, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kunut selama 1 bulan, kemudian tidak kunut lagi. Ya, karena kunutnya itu untuk melaknat, ya, karena terbunuhnya beberapa sahabat, ya, dibunuh. Kemudian Nabi melaknat dengan cara doa kunut. Tapi kata Gus Baha, ya, seorang kiai dari Rembang, ya, apapun itu tetap merupakan sunnah, tetap merupakan contoh yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, sesuatu itu meskipun tidak dilakukan lagi oleh Nabi, tapi kan pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi boleh dilakukan. Kemudian ada dari Sa'd bin Tariq radhiyallahu an. Sa'd bin Tariq ini berkata, aku bertanya pada ayahku, ayah, engkau sungguh pernah sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, apakah mereka kunut subuh? Ayahku menjawab, anakku, itu adalah perbuatan baru yang diada-adakan. Jadi, kunut pada waktu itu adalah perbuatan baru yang diada-adakan. HR, hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Ya. Kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam buku tahun 2017, ya, berpendapat tahlilan merupakan bagian yang mentradisi sebelum munculnya NU dan Muhammadiyah. Efektif untuk berdakwah, memiliki 2 aspek hubungan, yakni hubungan dengan Allah dan dengan manusia, dan memang masih muncul beda pendapat atau khilafiyah, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan yang dapat memecah persatuan. Ya, yang penting adalah kita ini punya ilmu untuk berpendapat, ya, dengan tidak saling menyalahkan, ya. Nah, tahlilan adalah cara mendorong
tahlilan adalah cara mendoakan yang sudah meninggal dan merupakan khas budaya kita. Dan juga mengandung nilai-nilai Pancasila. Ya, dengan membaca tahlil, tahmid, dan tasbih, serta doa-doa lainnya, merupakan wujud sila pertama. Kan gitu toh? Kemudian peserta tahlil sama-sama duduk bersila di tikar, sama-sama mendapat makanan, tetangga sama-sama diundang, tanpa membedakan status sosialnya. Itu merupakan wujud sila kedua. Ya, toh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, itu terwujud dalam apa? Keguyupan antar tetangga. Dan saling bersalaman merupakan wujud sila ketiga. Ya kan? Para peserta tahlilan sepakat memilih orang yang dianggap alim. Seorang yang dianggap apa ya? Menguasai doa-doa, menguasai bacaan-bacaan Quran untuk memimpin tahlil. Kemudian bersama-sama mengikuti bacaan sang imam. Ya, ini merupakan perwujudan sila keempat. Ya, sila keempat. Dan yang terakhir sila kelima, ya, semua peserta tahlilan mendapat makanan yang sama. Makanan juga dibagikan kepada tetangga, meski tetangga itu tidak ikut hadir dalam tahlilan. Ya, bahkan keluarga Kristen yang kebetulan tetangga, ya, itu juga ikut membantu menyiapkan tahlilan, ya, kemudian mendapat jatah makanan, ya. Nah, itu merupakan perwujudan sila kelima Persatuan Indonesia, ya. Jadi kita bangsa Indonesia tidak perlu, ya, apa namanya itu, menghabiskan energi, ya, untuk saling menyalahkan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita lupa pada kewajiban untuk mengembangkan ilmu yang merupakan perintah dari agama. Ya, itu faktor kelima. Nah, ya cukup panjang ini faktor kelima, ya. Saya sampaikan juga apa dalil-dalil untuk memperjelas, ya kan? Nah, sekarang faktor keenam. Teknologi komunikasi dan teknologi media massa didominasi oleh dunia barat. Sehingga penyebaran pemikiran pun dikuasai barat. Termasuk menghilangkan atau menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya. Ya. Nah, ini yang berbicara bukan sembarang orang, ya. Ya. Ada pidato. Pada waktu itu beliau masih putra mahkota kerajaan Inggris, ya. Sekarang sudah menjadi King Charles, ya, Raja Charles di Oxford University pada 27 Oktober 93. Anda bisa baca di bukunya Abdurrahman 2013, ya. Nah, Pangeran Charles waktu itu mengatakan, bila ada banyak kesalahpahaman di dunia barat tentang hakikat Islam, maka banyak juga ketidaktahuan tentang utang budaya dan peradaban kita kepada dunia Islam. Saya rasa ini adalah kegagalan yang berakar dari ditutupinya sejarah yang kita warisi selama ini. Nah, ini yang bicara adalah Pangeran Charles ini. Bukan orang Islam yang berbicara. Jadi Pangeran Charles itu mengakui bahwa ada utang budaya dan peradaban bangsa Eropa kepada umat Islam. Nah, ini kan kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan. Bahwa bangsa Eropa itu maju, salah satunya adalah kontribusi pemikiran dari umat Islam, dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Yang ini menurut Pangeran Charles merupakan utang kebudayaan atau utang peradaban. Nah, ini karena kesalahpahaman, karena adanya fakta yang ditutup-tutupi, yang kemudian turun-temurun sampai detik ini, persepsi yang salah. Ya, bahkan terakhir Islam dianggap sebagai apa? Sebagai agama teroris misalnya, sebagai agama kekerasan. Jadi harus dipisahkan antara Islam dengan perilaku umat. Dan ini terjadi pada semua agama. Ya.
Di dalam agama Islam ada umat yang apa? Umat yang soleh. Tetapi juga ada umat yang istilahnya umat yang nakal, ya kan? Nah, tidak menjalankan ajaran dengan baik. Tapi bukan berarti umat yang nakal tadi itu dianggap representasi Islam. Dan ini terjadi di semua agama. Di dalam Kristen juga demikian. Ada domba-domba putih dan juga ada domba-domba yang hitam. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang faktor ketujuh. Ya. Faktor ketujuh sekarang ini. Yakni penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Produk ilmu pengetahuan, baik yang berasal dari pemikiran Arab Islam maupun penelitian-penelitian pengembangan ditulis dalam bahasa nasional Italia, Inggris, Yunani, Prancis atau Jerman agar lebih mudah dipahami masyarakat. Ya. Nah, ketika bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, maka penyebarannya pun banyak didominasi bahasa Inggris. Dan penguasa bahasa Inggris tentunya adalah bangsa Barat. Kita coba, ini catatan kaki yang terakhir ya. Catatan kaki nomor 27 ya. Nah, kita ini bahasanya terakhir ya. Pada catatan kaki 27, menurut bahasa tahun 2015, penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman pada 1450 telah membantu penyebaran ilmu pengetahuan. Buku yang pertama dicetak mesin ini adalah Injil dalam bahasa Latin pada 1456. Ya. Nah, ini ya dalam bahasa Latin. Jadi buku yang pertama dicetak ini menurut bahasa tahun 2015. Nah, itu saudara-saudara ya telah terjadi pengaburan ya peran ilmuwan akademisi Islam yang ternyata menurut beberapa orang Barat ya Karen Armstrong bahkan Pangeran Charles sendiri mengakui ya bahwa kontribusi para akademisi peradaban Islam kepada kemajuan Eropa itu sangat besar ya bahkan Pangeran Charles menyebut kita ini punya utang budaya, kita punya utang peradaban kepada umat Islam. Dengan kata lain, yang membuat Eropa itu maju, ya, ini yang ngomong Pangeran Charles, salah satunya adalah kontribusi umat Islam. Ya, tetapi, ya, mengapa kok sekarang ini ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang? Ada 7 faktor. Ya, baik itu faktor umat Islamnya itu sendiri maupun faktor eksternal. Ya, nah salah satunya di Indonesia kita ini lebih apa? Lebih dalam tanda kutip itu perang, ya, perang ritualitas saja. Ya, sementara esensi pengembangan ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu hampir tidak pernah disentuh. Sebagai contoh, ya, dulu pada waktu COVID, ya kan, nah itu kan ramai tentang vaksin, ya. Nah, itu ada vaksin dari negara lain. Kita ribut, ya. Oh, vaksin ini haram. Vaksin ini haram. Mengandung lemak babi. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita itu hanya rame soal haram-haraman saja. Tetapi tidak berbuat. Solusinya apa gitu, ya. Misalnya menciptakan vaksin yang tidak haram misalnya, ya kan. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh kebanyakan, ya, umat Islam di Indonesia, termasuk juga politik identitas yang saling menyalahkan, mengafirkan, ya kan? Bahkan ada apa beda pilihan politik saja sampai ada fatwa orang yang meninggal dunia yang beda politik maka tidak boleh disolatkan di masjid kelompok tersebut. Nah ini kan membuat dunia Islam semakin menurun ya. Semoga ini semuanya menjadi apa namanya itu inspirasi, pengingat bahwa sebenarnya ilmuwan Islam itu punya kontribusi yang luar biasa di zaman dahulu ya. Meskipun sekarang ini menurun. Nah, tugas kita adalah apa? Melawan faktor-faktor yang membuat menurun tadi. Demikian
yang saya sampaikan ya di kesempatan hari ini. Masih banyak lagi yang bisa Anda baca di buku saya ini ya. Silakan Anda baca, termasuk di sini ada kesalahpahaman Barat tentang Al-Quran. Ini juga sudah saya tulis ya. Nah, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jaga NKRI ya, Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.